adik-adik, apa kabarnya? Kakak berharap sih kalian sehat ya semuanya. Kita kembali mau beribadah pada pagi hari ini. Pagi ini kakak ditemani oleh Kak Ros, ini bersama dengan Kak Meske di sini. Kak Meske. Adik-adik, kalau ada yang belum mandi, ayo cepetan mandi duluan. Mandi, ya. Kemudian kalau udah selesai mandi, ya. Itu tadi siapa ya? Felis, kalian udah pada mandi belum? Ayo cepet mandi ya, mandi. Nah, sekarang kalau sudah ada duduk di tempat, bawa apa aja ya? Kak Meske mau kasih tahu loh, bawa apa aja Kak? Bawa kitab, kitab dan amplop persembahannya. Dan jangan lupa aktivitasnya disiapkan. Oke, ya adik-adik, ayo siap semuanya ya. Ya, adik-adik, udah rapi semuanya. Kita mau mulai ibadah kita. Sebelum ibadah, kita mau nyanyi lagu Mars PA. Ayo adik-adik, kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Dan sebelumnya kita bangkit berdiri dulu untuk menyanyi Kidung Ceria 177, Di Pintumu Ku Datang. Marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Kakak Ros. Kita bersatu dalam doa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapak sudah bangunkan kami pada pagi hari ini untuk kami beribadah kepadamu. Bapak, biarlah awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini kami mau alaskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, buka dulu Kidung Cerianya nomor 333.
Tuhan. Ya, ayo dibuka Alkitabnya. Mana-mana yang bawa Alkitab, bawa Alkitabnya ke depan. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang pada pagi hari ini dibawakan oleh Kareni. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah berkati kami di tempat ini. Sebentar kami mau mendengarkan pada firman-Mu. Kiranya Tuhan mau berkati kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dan kiranya Tuhan mau berkati kami. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mau dengar cerita, kita buka dulu yuk dari Yoel 1 ayat 3. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarkanlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Nah, sebelum itu kita dengar cerita yang satu ini. Selamat pagi adik-adik. Kali ini mau bercerita tentang Nabi Yoel. Adik-adik pasti tahu apa ini? Ya benar, itu beras. Tapi beras ini belum dimasak ya adik-adik. Beras ini harus dimasak dulu supaya ia menjadi nasi. Nah adik-adik, ini adalah kebun gandum. Dulu orang Israel juga menanam kebun gandum adik-adik untuk makan mereka sehari-hari. Mereka senang banget tanaman gandum mereka tumbuh besar dan bagus. Mereka sudah yakin kalau mereka menanam gandum mereka akan memberikan keuntungan yang sangat besar. Tiba-tiba datanglah seorang petani yang berkata, "Wah, hasil tanaman gandum tahun ini pasti akan luar biasa. Aku pasti akan mendapatkan uang yang sangat banyak saat aku menjualnya." Tapi sayang adik-adik, tiba-tiba datanglah Nabi Yoel. Nabi Yoel berfirman kepada Tuhan, dan firman itu membuat sedih Pak Tani adik-adik. Nah adik-adik, akhirnya Pak Petani itu pulang untuk memberitakan kepada cucu-cucunya dan anaknya. Mulai hari itu adik-adik, Pak Tani itu selalu mengajarkan tentang firman Tuhan kepada anak-anaknya, bahkan kepada cucunya. Kepada cucunya, Pak Tani itu mengajarkan kamu harus selalu mendengarkan firman Tuhan yang kamu baca dalam Alkitab. Kamu juga harus mendengarkan ajaran yang benar yang disampaikan oleh papa, mama, tante, atau om dan ibu guru. Si cucu menjawab, "Iya opa, aku juga mau kasih tahu sama teman-temanku supaya mereka juga mau menerima ajaran yang benar, supaya mereka dijauhi dari perbuatan yang jahat. Ya, bisakah merugikan diri mereka dan orang lain." Nah adik-adik, dari cerita yang tadi mengajarkan kita untuk saling menghormati kedua orang tua dan selalu dengar-dengaran, takut akan Tuhan, dan selalu membaca firman setiap hari. Tuhan memberkati. Nah adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan dari KT 199, Kusuka menuturkan. Mari adik-adik kita doa syafaat.
Terima kasih Tuhan, Kau sudah berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan berkati juga anak-anak kami, kesehatan di rumah, dan berkati juga pelayan PA, dan berkati juga gereja dan bangsa negara kami. Inilah salat dan doa kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik tadi sudah dengar cerita kan? Nah, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas di rumah ya. Siapa tadi yang dengar cerita? Siapa yang nggak dengar cerita? Karena aktivitasnya ini berhubungan sama cerita tadi, ya. Tadi kita cerita tentang siapa ya adik-adik? Nabi siapa ya? Yoel kan? Nabi Yoel bilang apa sih? Nabi Yoel bilang katanya kita harus menceritakan kebaikan Tuhan itu turun-temurun. Sekarang yang kakak siapa yang kakak? Kalau yang kakak bisa ceritain sama adiknya. Kalau sama adiknya bisa ceritain sama temennya. Nah, ini aktivitasnya untuk anak kecil itu ceritakan kepada orang tua, saudara, atau teman adik-adik kisah tentang Nabi Yoel. Tadi Nabi Yoel ngomongnya apa coba? Kan ada belalang kan? Belalangnya nanti mau makan apa tuh? Belalang ada macam-macam tuh ya. Belalang pengerim, belalang pelahap, belalang pindahan. Lalu ada satu lagi belalang, kan lupa. Dan jadi nanti adik-adik cerita itu direkam di video, ya, rekam video terus kirimkan ke sini nih, ke tempatnya Kak Ros, Kak Melki atau Kak Amri. Nanti kalian dapat seperti ini satu-satu, ya. Kalian dapat seperti ini, nanti kalian bikin videonya, tapi ngobrolnya sama papa, sama mama, atau sama kakak, bahkan sama adik, boleh sama semuanya, ya. Ini untuk anak kecil. Nanti dikanterin ya. Kemudian yang satu lagi ini untuk anak tanggung. Nah, untuk anak tanggung nih adik-adik, ini bikin doa, ya. Doanya itu nanti dikasih bingkai seperti ini, ya. Nah, dikasih bingkai seperti ini, ya, dibikin. Kalau enggak ini kan dari apa nih, dari tusuk gigi. Nah, kalau adik-adik bisa dari apa tuh, korek api juga boleh, ya. Dari korek api juga boleh. Bikin seperti ini, ya. Dibikin seperti ini. Kalau kalau adik-adik sepet gitu ya, kalau adik-adik sepet dibikin, ya, harus rapi. Kalau nggak sepet ya jangan dipaksa, tapi yang penting dibikin, ya, dibikin. Karena kakak tahu kalian juga kerjaan dari sekolah juga repot kan, repot banget kan. Nah, tapi diusahakan harus jadi, ya, dibikin harus jadi. Korek api berapa ya sekarang harganya ya? Ya, nanti dibikin pakai korek api aja. Kalau pakai tusuk gigi kan habis tusuk gigi di rumah. Ya, korek api, nah dibikin seperti ini. Bisa adik-adik ya? Nah sekarang Kak Meske mau kasih yang untuk anak balita. Untuk balita apa Kak Meske? Ini yang untuk anak balita, aktivitasnya tetap mewarnai ya. Tetap diwarnai dan jangan lupa amplopnya diisi uang persembahan sama aktivitasnya di dalam. Aktivitasnya di dalam. Itu ya. Adik-adik tadi saya lupa, kakak lupa nih. Ini doanya doa
itu apa tuh pengalaman adik-adik ketika ada COVID, ya, ketika ada corona tuh. Coba pengalamannya apa? Di bawah dalam dibikin doa, ya, nanti ditutup seperti ini. Udah ngerti semuanya? Ngerti kan? Nanti dianterin sama kakak-kakaknya ya. Saatnya adik-adik kita memberikan persembahan yang dinyanyikan lagu KCS 205. Aku suka membagi. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita. Berdiri. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan akan persembahan syukur kepadamu. Tuhan, tolong Kau menerimanya agar berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah sumber berkat, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik bangkit berdiri yuk, kita mau pulang. Kita mau pulang, buka Kidung Cerianya nomor 200. Berapa ya Kak? 06. Nah, Kita 200. harus membawa berita. Iya. Adik-adik, kita mau pulang ya. Nah, kita sekarang akan terima berkat. Adik-adik, kita akan memberi berkat. Terima kasih Tuhan, ibadah kami sudah selesai. Jaga dan pelihara kami dari sekarang sampai selama-lamanya.
baik. Sampai ketemu ya minggu yang akan datang.